Perkenalkan, nama saya Jessica Marvella Irianto dan video ini dibuat untuk kebutuhan penilaian UAS. Selama mata kuliah keamanan internasional, saya mempelajari banyak hal penting terkait spektrum keamanan, mulai dari skala individu hingga global. Yang pertama adalah saya mempelajari mengenai national security atau keamanan nasional, yang mana bagian ini merupakan subunit atau bagian yang turut menyokong terbentuknya keamanan internasional. Keamanan nasional berbicara tentang pengerahan segala amunisi yang dimiliki suatu negara berupa SDA, SDM, militer, dan aspek lainnya. Keamanan nasional bisa diasumsikan menggunakan pendekatan neorealis, tapi tidak serta-merta mengerahkan aspek militer secara totalitas, tapi juga penggunaan faktor soft power seperti penggunaan diplomasi, informasi, dan lain sebagainya. Keamanan nasional berfokus pada melindungi negara dari ancaman eksternal dan internal. Ancaman eksternal di sini berbicara tentang polaritas distribusi kekuasaan dan mengejar ketertinggalan negara dalam laju internasional, baik dalam aspek politik, ekonomi, hingga dominasi. Selain itu, keamanan nasional juga tidak secara utuh mengamati ancaman secara subjektif. Subjektif artinya bahwa ancaman tersebut disampaikan secara langsung atau memang sudah ada, tapi juga mempertahankan negara dari ancaman objektif. Artinya hal-hal yang dirasa dapat membahayakan perlu untuk diminimalisir kejadiannya. Namun menilik dari sudut pandang lain, keamanan nasional juga berusaha menjaga negara dari ancaman internal berupa gerakan-gerakan separatisme, radikalisme, terorisme, dan gerakan-gerakan lainnya. Oleh karena itu, negara membutuhkan strategi keamanan untuk dapat memprediksi dan mencegah ancaman itu terjadi sebelum akhirnya terlanjur terjadi. Siasat strategi dikaji dari berbagai aspek. Pertama yaitu unsur lapangan yang menelaah faktor demografi, geografi, kemampuan rival, dan lain-lain untuk nantinya dikaitkan pada konsiderasi pengambilan keputusan. Setelah itu ada pula faktor kekuatan militer yang menganalisa pada kuantitas dan kualitas persenjataan serta massa militer yang dimiliki, sehingga mampu menimbang-nimbang resiko dan persentase apabila terjadi pelanggaran keamanan nasional. Selanjutnya yaitu peran aktor atau institusi sebagai penggerak dari diplomasi dan relasi antar negara, sehingga diharapkan mampu mengeliminasi ancaman keamanan nasional untuk bertransformasi memberikan profit dari adanya jalinan kerjasama. Selanjutnya masih berkaitan dengan keamanan internasional, tapi dalam skala yang lebih tinggi adalah grand strategi. Grand strategi merupakan strategi raksasa yang meliputi keberlangsungan dan rencana negara jangka panjang. Grand strategi berfokus pada rancangan maupun tujuan yang hendak dicapai oleh negara dalam masa waktu yang relatif lama ke depan. Oleh karena ini merupakan strategi raksasa, maka perlu untuk melakukan penyusunan rencana dengan memperhitungkan relevansi pada realitas dan kemampuan real yang dimiliki suatu negara. Selain itu, negara juga harus mengerahkan segala sumber daya yang mereka miliki untuk menunjang keberhasilan grand strategi. Karena grand strategi sendiri ini tidak hanya menyoroti aspek militer ataupun ekonomi semata, tapi di dalamnya terkandung seluruh aspek dan cita-cita yang hendak diwujudkan oleh negara tersebut. Oleh karenanya, diperlukan seorang pemimpin yang mampu mengintegrasikan segala aspek negara ke dalam satu rancangan raksasa guna membangun negara yang lebih maju lagi. Peran pemimpin dalam grand strategi sangatlah krusial karena pemimpin memegang kendali penuh dari awal pembuatan grand strategi dan nantinya juga akan bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya yang ada serta pembuatan keputusan dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, grand strategi dinamakan raksasa juga bukan tanpa makna, tapi ini sesungguhnya adalah strategi raksasa yang mana di dalamnya bersender keamanan nasional, internasional, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Grand strategi sendiri adalah cetak biru dari akumulasi segala aspek, mulai dari keamanan nasional, internasional, ekonomi, dan politik domestik. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua bagian dari negara ialah penting untuk mendukung realisasi dari grand strategi tersebut. Aplikasi nyata dari grand strategi seringkali diinterpretasikan melalui kebijakan politik suatu negara yang dapat menyetir asumsi para pengamat ke arah mana kira-kira negara tersebut ingin membangun negaranya. Misalnya saja, Amerika yang vokal dengan hal-hal berbau liberalisme, serta dominan menjadi sponsor pada pembentukan organisasi-organisasi perdagangan dan perdamaian internasional.
Tidak hanya itu, tapi kita juga bisa melihat dari relasi yang Amerika bangun dengan negara-negara berkembang, seperti Irak dan Meksiko, guna memperkaya negara dirinya dan menekan negara-negara yang berpotensi untuk merebut hegemoni Amerika atas dunia internasional. Oleh karenanya, berdasarkan contoh tersebut, di sini kita dapat memahami apa itu grand strategy dan bagaimana grand strategy diaplikasikan langsung dalam proses diplomasi, perdagangan, kooperasi, dan kegiatan internasional lainnya. Selanjutnya kita berpindah dari keamanan yang bersifat semi-universal kepada skala yang lebih individu, yaitu keamanan kemanusiaan, atau lebih sering disebut dengan human security. Human security adalah konsep miniatur dari national security, di mana human security secara utuh mencoba untuk mensinkronisasikan keamanan nasional sama pentingnya dengan keamanan manusia, karena keamanan dari manusia sejatinya adalah cerminan dari keamanan nasional maupun vibrasinya ke internasional. Seringkali keamanan nasional sekedar mementingkan negara semata, yang memampangkan instrumen dan kekuatan militer sebagai pialanya. Namun human security mengupas melebihi itu dengan menargetkan keamanan setiap nyawa atau individu kepada lingkup yang harus juga dilindungi. Melihat dari beberapa kasus di mana keamanan manusia seringkali diasingkan dan dianggap remeh karena ada kepentingan nasional yang perlu diutamakan. Tapi mengikuti dengan pergeseran zaman, keamanan semacam itu tidaklah lagi relevan. Maka dari itu, perlu adanya keseimbangan antara keamanan negara dan keamanan individu, sehingga keamanan negara tidak mengambil alih semua porsi yang seharusnya diberikan kepada masing-masing penduduk. Banyak negara berkembang yang masih menganggap remeh human security ini. Salah satunya yang terparah adalah negara yang masih beraliran sayap kiri, seperti Korea Utara dan Myanmar, yang tampak sangat mengesampingkan human security hingga terkesan menumbalkan keamanan individu guna menjaga keberlangsungan eksistensi negaranya. Human security pada hakikatnya mencakup dua inti primer, yaitu freedom from fear, yang berarti rasa aman atas ketakutan, di mana rasa takut ini didefinisikan terhadap kematian atau penghilangan nyawa seseorang secara paksa. Contoh tindakannya itu seperti genosida, penembakan misterius, dan lain sebagainya. Sehingga negara bertanggung jawab penuh untuk memberikan rasa aman. Sebab jika kita lihat lagi, peristiwa yang bisa terjadi pada konsep freedom from fear ini adalah tindakan kelas nasional yang pelakunya diasumsikan memiliki kewenangan tinggi, yaitu pemerintah itu sendiri. Selanjutnya adalah konsep freedom from want, yaitu rasa aman atas kecukupan terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Misalnya saja negara bertanggung jawab untuk menghindarkan penduduknya dari segala jenis krisis, baik itu krisis pangan, krisis kesehatan, krisis ekonomi, inflasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita beralih pada jenis keamanan lain untuk melengkapi konsep sebelumnya, yaitu Homeland Security. Homeland Security adalah bagian dari konsep keamanan internasional berskala nasional dengan menjadikan negara sebagai titik fokus yang harus dijaga. Homeland Security semakin mudah diuraikan setelah terjadinya peristiwa 9/11 yang semakin mengutarakan pentingnya Homeland Security dan pengamanan berlapis di luar dari seberapa tinggi dan kuatnya militeristik yang dimiliki. Berdasarkan peristiwa tersebut, saya memahami bahwa Amerika saja yang memiliki kuantitas dan kualitas militer mumpuni masih mendapati negaranya diserang secara langsung, yaitu kontak fisik bahkan di tempat yang krusial, sehingga memakan korban jiwa yang cukup banyak. Oleh karenanya, melalui peristiwa tersebut, saya bisa mengerti bahwa pertahanan pasif dengan hanya meningkatkan keamanan untuk sekedar mempertahankan diri ketika terjadi pendeklarasian perang secara gamblang belumlah cukup. Karena faktanya di lapangan menunjukkan bahwa tindak kriminal transnasional bisa terjadi kapan saja melalui media dan mekanisme yang juga cerdik. Oleh sebab itu, berkaca pada peristiwa 9/11, Amerika perlu meningkatkan aspek keamanan dari berbagai sisi dan tidak hanya bertumpu pada satu faktor tunggal saja yang mana harus menerapkan keamanan berlapis. Maksudnya adalah keamanan dalam keamanan dan pembentukan pasukan untuk setiap kebutuhan. Misalnya pembentukan DEA yang secara khusus dialokasikan untuk menangani masalah narkoba, lalu CIA, FBI, dan jenis pasukan lainnya.
Selain itu, untuk membentuk keamanan berlapis, pembentukan pasukan yang banyak juga dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan dalam satu objek tertentu. Bercermin dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia, yang melimpahkan terlalu banyak kewenangan dan kekuasaan kepada kepolisian Indonesia, sehingga bisa dilihat bagaimana kejadiannya di lapangan langsung. Kepolisian Indonesia memegang kewenangan dan akses yang terlalu dominan, sehingga mereka bisa bertindak semena-mena dan menguasai sektor-sektor tertentu, serta mudah terlibat dalam tindak pidana korupsi yang susah untuk dideteksi. Walaupun demikian, bukan berarti pertanggungjawaban atas Homeland Security dilimpahkan seutuhnya kepada pasukan-pasukan khusus tersebut. Tapi semua elemen dalam negara termasuk penduduk sipil juga harus terlibat guna menjaga keamanan komunal. Homeland Security ini adalah konsep yang cukup menarik dari pembahasan keamanan internasional yang sebenarnya sudah bercabang juga, tapi dikukuhkan kembali dengan penjelasan-penjelasan detail dengan memasukkan ratifikasi baru setelahnya, yang mana salah satunya ialah Homeland Security itu sendiri. Berbicara tentang Homeland Security dan apa yang berusaha di-encounter oleh Homeland Security itu, saya juga mempelajari tentang irregular warfare, di mana irregular warfare ini implementasinya secara nyata terjadi di Indonesia, tepatnya berlokasi di Papua. Irregular warfare adalah pendeklarasian perang secara tidak langsung, yang biasanya tampak pada aksi-aksi terorisme dan separatisme seperti di negara-negara Timur Tengah. Pengaplikasian irregular warfare seringkali tidak tersistematis dan berjalan dengan diam-diam. Biasanya dilakukan dengan cara-cara dan aksi yang kotor, seperti menjatuhkan reputasi dari rivalnya dan menyebarkan pengaruh ideologis kelompok-kelompok separatis untuk menggait massa supaya mau bergabung dengan mereka. Walaupun demikian, irregular warfare biasanya juga dipantik oleh inkapabilitas pemerintah nasional dalam menangani kebutuhan dari kelompok-kelompok separatis tersebut, sehingga mereka melangsungkan aksi pemberontakannya. Seperti halnya yang terjadi di Papua, di mana masyarakat Papua menggugat untuk memisahkan diri dari Indonesia karena kebijakan-kebijakan pemerintah lama yang dianggap mengesampingkan hak dan martabat masyarakat Papua, sehingga mereka ingin membentuk negara yang merdeka dan mandiri. Oleh karena itu, keberadaan irregular warfare saling berkaitan dengan pengelolaan dan kemampuan pemerintah nasional dalam mengakomodir kebutuhan-kebutuhan penduduknya. Dalam definisi lain, irregular warfare bisa dilihat sebagai gerakan pemberontakan yang terjadi dalam kedaulatan suatu negara, sehingga bisa disimpulkan bahwa irregular warfare sendiri terdiri dari kemampuan dan kuantitas pasukan yang lebih rendah atau kecil. Maka dari itu, hal ini tampak dari strategi, aksi, dan tindakan yang kelompok-kelompok tersebut lakukan guna mengikis legitimasi rivalnya secara perlahan. Contohnya saja adalah eleksi presiden di wilayah Timur Tengah yang dilakukan dengan sabotase reputasi dari rival presiden yang sedang naik daun. Aksi tersebut bisa dilakukan dengan omongan palsu mengenai riwayat hidup orang tersebut, serta membongkar rahasia dari masa lalu individu tersebut dengan tujuan menjatuhkan reputasinya dan membuat masyarakat secara perlahan meragukan kredibilitas dari calon pemimpin tersebut. Oleh karenanya, irregular warfare bisa dibilang adalah strategi yang digunakan oleh kaum-kaum yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan atau kuasa, atau bisa dikatakan lebih lemah, tapi tetap berusaha untuk mempertahankan ideologi dan prinsip mereka. Selanjutnya, kita bergerak menjamah skala keamanan yang terjadi di lingkungan cyber. Sejak masuknya internet dan dengan perubahan lanjutan yang dimulai pada masa-masa ini, konsep keamanan lingkungan cyber telah menjadi topik yang dapat dikenali baik dalam kehidupan profesional maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Keamanan lingkungan cyber atau cyber security dan bahaya lingkungan cyber telah terbukti secara andal selama 50 tahun terakhir mengikuti perubahan mekanisme yang ada. Pada tahun 70-an hingga 80-an, keamanan cyber ini terutama terbatas pada komunitas ilmiah, sampai munculnya web, di mana dengan jaringan yang diperluas ini, infeksi cyber atau keamanan cyber dan gangguan jaringan mulai hilang. Setelah penyebaran infeksi pada tahun 90-an hingga tahun 2000-an, memadai pelembagaan bahaya lingkungan cyber dan keamanan lingkungan cyber. Keamanan lingkungan cyber adalah jaminan kerangka kerja dan sistem cyber dari serangan karakter di layar yang merusak
yang akan mengakibatkan pembocoran data yang tidak sah, pembobolan, dan kerusakan peralatan, program cyber ataupun informasi, serta dari gangguan atau kebingungan administrasi yang mereka berikan. Kerusakan keuangan yang nyata telah disebabkan oleh pelanggaran keamanan. Tetapi karena tidak ada standar yang menilai kejadian yang diambil, informasi yang dapat diakses adalah apa yang dibuka oleh organisasi yang terlibat. Seperti keamanan fisik, motivasi pelanggaran keamanan cyber bervariasi antar penyerangnya. Beberapa mencari sensasi atau ya sebatas iseng pengacau saja. Beberapa lainnya adalah aktivis. Yang lain adalah penjahat yang mencari keuntungan secara finansial. Porsi standar dari pemodelan resiko untuk kerangka kerja tertentu adalah mengenali apa yang mungkin mendorong serangan terhadap kerangka kerja itu dan siapa yang mungkin dibujuk untuk melanggarnya. Tingkat dan detail pengamanan akan berubah tergantung pada kerangka kerja yang akan diamankan dan ingin diamankan. Lingkungan cyber sendiri seperti cyber pribadi rumah, bank, dan pengaturan militer rahasia menghadapi bahaya yang sangat beragam, bahkan ketika inovasi dasar dalam penggunaan serupa. Saat ini, keamanan cyber pada dasarnya terdiri dari tindakan pencegahan, seperti firewall atau metode keluar. Firewall dapat dicirikan sebagai cara memilah informasi organisasi antara suatu organisasi atau antara organisasi dan organisasi lainnya. Firewall umum di antara mesin yang selamanya terhubung ke internet. Beberapa organisasi beralih ke platform data yang lebih besar, seperti Apache Hadoop, untuk memperluas aksesibilitas data dan pembelajaran mesin untuk mendeteksi ancaman persisten tingkat lanjut. Sekian video ini saya buat. Terima kasih.